Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Putri Wanaliza dari Universitas Papua Teknik Informatika Angkatan 2019. Di video kali ini saya akan membahas tentang loop PHP. Seringkali ketika Anda menulis kode, Anda ingin blok kode yang sama dijalankan berulang kali dalam beberapa kali. Jadi alih-alih menambahkan beberapa baris kode yang hampir sama dalam script, kita dapat menggunakan loop. Loop digunakan untuk mengeksekusi blok kode yang sama berulang kali selama kondisi tertentu benar. Di PHP, loop itu ada while, itu loop melalui blok kode selama kondisi yang ditentukan bisa benar. Do while itu mengulang melalui blok kode satu kali dan kemudian mengulang perulangan selama kondisi yang ditentukan benar. For loop melalui kode blok beberapa kali. Lalu ada for each, loop melalui blok kode untuk setiap elemen dalam array. Nah, di sini saya sudah menuliskan contoh untuk while. While ini mengeksekusi blok kode selama kondisi tertentu adalah benar. Di sini saya menulis x-nya itu adalah 1, berarti x itu dimulai dari 1. Lalu while-nya x kurang sama dengan 5. Maka ini akan mencetak nomor adalah mulai dari 1. Lalu di sini x plus plus, berarti dia akan mencetak lagi nomor adalah 2. Lalu dia akan mencetak lagi nomor adalah 3. X plus plus adalah penambahan angka ini. Kita coba tampilkan. Tampilannya akan seperti ini. Dia mulai dari 1, 2, 3, 4, dan 5. Lalu saya juga menampilkan atau menuliskan kode tentang while. Ini mengeksekusi blok kode sekali, maka ia akan meriksa kondisi dan ulangi loop sementara kondisi yang ditentukan benar. Jadi itu sebenarnya while dan while itu sama seperti while, cuma dia do-nya itu langsung ke sini. Dia langsung mencetak ini, lalu while-nya tetap ini, sama sebenarnya. Nah, di sini saya menulis for. Untuk for itu digunakan ketika Anda tahu sebelumnya berapa kali script harus dijalankan. Penghitungan inisialisasi nilai penghitung perulangan. Penghitung tes, dievaluasi untuk setiap iterasi loop. Jika dievaluasi true, loop berlanjut. Jika dievaluasi ke false, loop berakhir. Increment counter, meningkatkan nilai penghitungan loop. Nah, seperti di sini, jadi dia langsung jadi 1, x-nya itu mulai dari 0, lalu x kurang dari atau sama dengan 7, lalu dia akan bertambah. Nah, di sini dia akan mencetak ini nomor x-nya mulai dari 0, lalu dia akan bertambah plus, maka 0, 1, 2, 3, dan seterusnya. Seperti di sini, ini adalah 0, 1, 2, 3, 4, sampai 7, atau kurang sama dengan 7. Seperti itu mungkin yang bisa saya jelaskan di loop untuk kode-kodenya. Selanjutnya ada fungsi yang ditentukan pengguna PHP. Fungsi adalah sekumpulan pernyataan yang dapat digunakan berulang kali dalam satu program. Suatu fungsi tidak akan dijalankan secara otomatis saat halaman dimuat. Sebuah fungsi akan dieksekusi dengan panggilan ke fungsi tersebut. Di sini ada fungsi. Nah, fungsi bernama readMessage. Tanda kurung kurawal buka menunjukkan permulaan kode fungsi dan tanda kurung kurawal tutup menunjukkan akhir dari fungsi tersebut. Fungsi ini menghasilkan tulisan halo dunia
atau terserah kita mau menulis apa di keluarannya untuk memanggil. Lalu ada argumen fungsi. Informasi dapat diteruskan ke fungsi melalui argumen. Argumen itu seperti variabel. Argumen ditentukan setelah nama fungsi di dalam tanda kurung. Anda dapat menambahkan argumen sebanyak yang Anda inginkan. Cukup pisahkan dengan tanda koma. Lalu ada PHP adalah bahasa yang diketik secara longgar. Pada contoh di atas, perhatikan kita tidak perlu memberitahu PHP tipe data variabelnya. PHP secara otomatis mengaitkan tipe data ke variabel, tergantung pada nilainya. Karena tipe data tidak di-setel dalam arti yang ketat, Anda dapat melakukan hal-hal seperti menambahkan string ke integer tanpa menyebabkan kesalahan. Nah, di sini saya tidak menuliskan atau mencontohkan fungsinya, karena sebenarnya fungsi ini ya untuk memanggil atau hanya memberitahu ya. Misalnya wait message itu untuk memanggil keluaran yang kita tulis, kayak begitu sih. Kalau kurang jelas bisa search Google dan lain-lain. Selanjutnya itu ada array. Array itu sepertinya tuh sama seperti yang saya tulis di sini ya. Ini seperti pemanggilan gitu, dia memanggil pemanggilan, tapi kodenya ini berbeda. Jadi di sini kita tulis hashtagnya gitu, cars, terus kita tulis array, itu ada bla bla bla, lalu echo-nya itu atau keluarannya itu kita tulis count, hashtagnya apa. Seperti itu, sama sih intinya seperti ini. Selanjutnya yang saya akan bahas adalah ekspresi reguler PHP. Apa itu ekspresi reguler? Ekspresi reguler adalah urutan karakter yang membentuk pola pencarian. Saat Anda mencari dalam data dalam teks, Anda dapat menggunakan pola pencarian ini untuk menjelaskan apa yang Anda ingin cari. Ekspresi reguler dapat berupa satu karakter pola yang lebih rumit. Ekspresi reguler dapat digunakan untuk melakukan semua jenis pencarian teks dan operasi penggantian teks. Nah, di sini itu ada preg match, ada preg match all, dan ada preg replace. Nah, preg match itu akan memberitahu apakah string berisi pertandingan pola. Lalu ada penggunaan preg match all, itu fungsi memberitahu Anda beberapa banyak pertandingan yang ditemukan untuk pola dalam sebuah string. Lalu ada menggunakan preg replace. Fungsi ini mengganti sebuah pertandingan dari pola dalam sehingga dengan string lain. Nah, kalau preg replace ini dia akan hasil akhirnya itu dia akan menyuruh kita mengunjungi tempat tersebut. Lalu kalau preg match all ini yang saya tuliskan ini, dia itu menghitung kata yang akan kita cari di dalam satu string. Misalnya seperti ini ya. Saya mencari tulisan G atau I, maka kita akan tag di sini itu ada 5. Nah, di mana itu 1, G, 2, 3, 4, dan 5. Jadi itu sangat tepat. Lalu ada preg match itu, jadi apakah string berisi pertandingan pola? Nah, itu dia akan melihat stringnya sama patternnya ini, dia itu memiliki kesamaan atau tidak. Jika ada kesamaan, maka dia akan terhitung 1, atau kesamaannya 2, dia akan terhitung 2, seperti itu.
Jadi di sini saya hanya mencontohkan dengan pretty much all. Mungkin di video kali ini itu saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih.